Nah, jadi itu gini nakama. Di kisah One Piece yang penuh teka-teki itu, satu nama yang terus bergaung dari awal hingga saga terakhir itu salah satunya adalah Akagami Shanks kan. Selama bertahun-tahun ia tampak seperti karakter pendukung, sekedar pemicu semangat bagi Luffy kecil untuk memulai petualangan besarnya. Namun kini ketika kisah mendekati akhir dan rahasia mulai terbuka, peran Sang terbukti jauh lebih penting lagi. Ia bukan hanya sosok inspiratif di masa lalu Luffy, tapi juga salah satu tokoh kunci dalam perubahan besar dunia baru. Sang bukan lagi bayangan, dia adalah bagian dari terang yang akan ngebawa fajar baru dari hubungannya dari Marijoa sampai ke bajak laut Yonko sekarang ini. Segala misteri yang menyelimuti masa lalu Sang, asal-usul bangsawan, hubungan dengan Imo hingga kekuatan haki luar biasanya itu semua mulai terangkai membentuk gambaran besar sekarang itu. Takdir yang selama ini tampaknya berpihak pada Luffy ternyata juga melekat pada Akagami. Kini dua tokoh utama ini berdiri layaknya sejajar kan, bukan sekedar sebagai mentor dan juga murid, tapi sebagai dua poros takdir yang saling terikat. Nah, dunia memang berubah dan Shanks adalah bagian penting dari perubahan itu nakama. Yo, sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas cerita teori rasional berdasarkan manga update yang sudah ada ya dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer, ini adalah hipotesa dari teori resmi, bukan alur cerita loh. Kita sudah menandai di bagian atas thumbnail alur teori dan juga alur cerita. Jadi feel free nakama lebih menikmati yang versi mana silahkan kalian ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya lagi. Jadi nakama, dulu sebagian besar penggemar One Piece memandang Sang sebagai karakter pendukung yang hanya muncul sesekali kan. Ia dianggap sebagai mentor awal Luffy, sosok yang memberikan inspirasi dan mendorongnya menjadi bajak laut. Tapi ya seiring waktu berjalan, terutama setelah Oda mengkonfirmasi bahwa saat Sang mulai sering muncul berarti ceritanya sudah memasuki saga-saga terakhir, pandangan itu mulai berubah kan. Ternyata memang peran Sang itu jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Ya, bukan sekedar pemicu petualangan Luffy itu, Shanks adalah salah satu anak takdir yang akan mengubah dunia. Itulah yang juga dikatakan oleh Scooper Gaban. Ingat ya nakama, sejak awal cerita banyak yang tidak menyadari betapa pentingnya Akagami ini. Setelah bab pertama ia jarang tampil dan justru di sanalah letak kekuatannya. Oda sengaja menyimpannya untuk momen-momen paling krusial. Setelah kemunculan Sang selalu menandai titik balik besar atau memunculkan antisipasi luar biasa. Dia bukan karakter biasa loh. Oda sendiri bahkan mengatakan bahwa kalau Luffy adalah anak idealnya, maka Sang adalah representasi dirinya sendiri dalam cerita. Perjalanan pemahaman tentang siapa sebenarnya Akagami itu bisa dibagi ke dalam 3 fase. Di fase pertama, Sang hanya terlihat penting karena kaitannya dengan Luffy. Ia memotivasi sang tokoh utama untuk menjadi bajak laut, mengejar kebebasan, melindungi teman-temannya. Banyak momen dalam cerita yang merefleksikan nilai-nilai yang diwariskan Sang sejak pertemuan awal mereka. Namun perlahan muncul fase kedua. Disinilah Sang terlihat punya peranan lebih besar dalam menjaga keseimbangan dunia nakama. Ia bukan lagi sekedar mentor, ia tampak seperti penerus kehendak dari Goldie Roger. Meski bukan dia yang ditakdirkan menemukan One Piece ya, Sang menyimpan rahasia besar yang ngebuatnya tak bisa mengejar gelar Raja Bajak Laut. Bahkan ketika Bagi mempertanyakan kenapa dia tidak berlayar mencari One Piece, Sang itu menolak. Tapi justru dari penolakan itulah terungkapkan bahwa ia mungkin telah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Banyak teori berkembang nakama, termasuk bahwa Sang awalnya mencari es itu untuk mewariskan buah Nika, buah yang justru dimakan oleh Luffy secara tak sengaja kan. Namun ketika hal itu terjadi, Sang sendiri itu tidaklah menyesal. Ia melihat itu sebagai sebuah takdir pula. Ia pun mulai menjaga dunia, menahan konflik besar seperti perang Marineford, memastikan agar keadaan tetap stabil sampai Luffy tumbuh dan juga siap untuk bertempur selanjutnya kan. Lalu nakama, datanglah fase terakhir ketiga tersebut di era sekarang. Disinilah segalanya berubah drastis kan. Terungkapkan fakta bahwa Sang itu adalah keturunan dari keluarga Vigarland.
yang menjadi salah satu tokoh kunci dalam perang akhir melawan pemerintahan dunia. Nama keluarganya itu muncul bersamaan dengan intrik besar di balik Marijua dan hubungannya langsung dengan Imo kan. Misteri masa lalu sang mulai dibuka satu persatu. Kini bukan hanya perannya sebagai penjaga takdir Luffy yang disorot, tapi takdirnya sendiri mulai terlihat nyata pula. Elbap Pulau Para Raksasa ya juga dipenuhi jejak Akagami. Kisah buah iblis yang hilang, konflik Loki, hingga kemunculan saudara kembar Akagami sendiri, semuanya berpusat pada dirinya pula. Bahkan Nakama kekuatan sang itu disebut-sebut setara dengan Joy Boy loh. Teknik legendaris Divine Departure itu hanya dia yang dikuasai selain Roger. Ini bukanlah kebetulan. Sang kini bukan lagi sekedar penjaga, ia adalah pemain utama dan kekuatannya mungkin sekelas Roger sekarang ini. Yang notabene Roger adalah raja bajak laut kan. Yang paling mengejutkan Nakama terungkapkan bahwa sang sendiri adalah anak takdir. Selama ini ia dipandang hanya sebagai pengantar, pemandu yang membawa sang anak terpilih ke tujuan akhirnya. Tapi ternyata takdir besar juga menunggu dirinya. Perjalanannya akan memainkan peranan penting dalam menghadirkan fajar dunia baru, mohon pembebasan besar dalam dunia One Piece sendiri. Itu artinya kisah akhir ini bukan hanya tentang Luffy, tapi juga tentang Akagami. Uniknya peran sang itu sangatlah kontras dengan Dragon, ayah Luffy sendiri. Dragon sangat jelas pemimpin pasukan revolusioner yang ingin menjatuhkan pemerintahan dunia kan. Tapi sang selalu misterius, kadang terlihat netral, kadang sangatlah terlibat, dan ia seperti bayangan yang perlahan mengungkapkan wujud sebenarnya. Setiap lapisan yang terbuka memperlihatkan bahwa dirinya bukanlah pria biasa. Ingat ya Nakama, bahwa hubungan antara Luffy dan juga sang juga digambarkan sebagai ayah dan anak pula kan. Dalam dialog dengan Nami di Elbap, Luffy menyebut sang itu sebagai sosok ayah yang setara dengan Belmere bagi Nami. Dalam pemandangan ini, evolusi peran sang pun mencerminkan hubungan antara Luffy dengan dirinya. Dari kekaguman polos masa kecil ke pemahaman mendalam saat dewasa pula, hingga akhirnya melihatnya sebagai manusia seutuhnya dengan segala kompleksitas dan juga takdirnya sendiri kan. Di awal cerita sang hanya soal idola bagi Luffy, tapi kini Luffy sudah dewasa. Saat melihat sang bukan hanya sebagai inspirasi, tapi juga sekutu sejajar dalam mengubah dunia baru. Mereka bukan lagi anak dan ayah secara simbolis, mereka adalah dua pejuang takdir yang masing-masingnya ngebawa kunci ngebuka fajar dunia lainnya. Nah, Luffy akan jadi pahlawan akhir sih, tapi tidak bisa menyelesaikannya secara sendirian kan. Tidak tanpa sang yang lebih dulu memenuhi takdirnya itu sendiri. Cerita sang yang dulu dibungkam kini mulai menggelegar nih. Itu sangat jelas ya bahwa cerita saya yang dulu dibungkam kini benar-benar menjadi heroik lagi, apalagi di saganya Elbap. Selain itu Nakama, semakin dalam kisah ini menyusuri jalan akhir menuju Dawn of the World, makin nyata bahwa semua jalan memang mengarah ke Akagami. Tak lagi hanya simbol dan masa lalu Luffy, kini dia berdiri sebagai pilar masa depan dunia. Nama Vigalan yang terungkap sebagai keluarga bangsawan suci yang berkuasa di Marijua membuka bab baru yang tak terduga lagi. Bagaimana bisa seorang Yonko dunia baru, bajak laut ternama pula loh, keturunan langsung dari kaum yang paling dibenci oleh mereka, yang juga memperjuangkan kebebasan? Pertanyaan itu mengguncang dasar pemahaman banyak pembaca selama ini. Celestial Dragon digambarkan sebagai biang kerusakan dunia kan, tapi kini muncul sang keturunan mereka secara langsung. Justru itu malah menjadi penjaga perdamaian loh. Apakah sang adalah pengecualian khusus, atau justru ia adalah jembatan harapan bahwa perubahan bisa datang dari dalam? Fakta bahwa ia bisa dengan bebas masuk ke Marijua dan bertemu langsung dengan Gorosei menandakan bahwa posisinya sangatlah spesial. Ia punya wewenang dan pengaruh yang belum pernah disadari sebelumnya. Dan ingat, dia juga mengatakan di bab kemarin di Elbap itu, sang sendiri dan juga Raja Halal pernah bertemu dan sering dan cukup akrab di Marijua sana. Nah, itu menjadi penanda bahwa memang dia itu terhubung di pusat pemerintahan dunia sendiri. Lalu muncul detail menarik lainnya, sang punya saudara kembar jahatnya yang dikenal Shamrock kan, sebuah trope klasik. Namun justru masuk akal dalam konteks dunia One Piece yang penuh dualitas. Kebaikan dan kejahatan seringkali berasal dari akar yang sama pula. Dan dalam hal ini, dua sosok kembar dari keluarga Vigalan bisa menjadi simbol dari konflik internal yang mencerminkan dunia itu sendiri. Yang satu menjaga keseimbangan, yang satunya lagi memicu kekacauan. Dan di antara mereka, takdir dunia itu juga tergantung ya Nakama. Elbap menjadi panggung utama dalam saga-saga terakhirnya.
bukan hanya karena kekuatan raksasa atau sejarah-sejarah kuno, tetapi karena pulau ini tampaknya menyimpan bagian terakhir dari puzzle besar yang selama ini belum terungkapkan lengkap. Sang menjadi pusat dari seluruh benang merah cerita Elbaf nih. Dori dan Broggy, Loki, sang pangeran terkutuk, bahkan Gaban yang dulu merupakan tangan kiri dari Roger itu semuanya mengarah pada satu nama, Akagami pula. Bahkan ya, cerita tentang boy iblis yang hilang dari Elbaf pun kembali mengait-ngaitkan dirinya dalam misteri yang lebih dalam lagi. Lalu ada peristiwa penting, sang mengalahkan Kid hanya dengan satu serangan kan. Tindakan ini bukan sekedar demonstrasi kekuatan, ini adalah pernyataan keras dari Oda bahwa sang bukan karakter yang bisa diabaikan. Dia bukan hanya Yonko terkuat sekarang berdasarkan reputasi, dia benar-benar berada di puncak Housou no Haki yang bahkan disebut-sebut setara dengan Joy Boy kan. Dia akhirnya ditampilkan seperti apa seharusnya tokoh kunci dalam kisah epik bajak laut sekarang ini. Nah, itu memang penggambaran menarik. Semua ini bukan berarti sang akan merebut posisi Luffy loh sebagai protagonis utamanya. Nah, justru sebaliknya, kisah ini akan menempatkan mereka berdua sebagai dua poros utama dalam ceritanya. Dua anak takdir yang juga dua jalan berbeda pula. Mereka akan membuat era baru mengakhiri era kegelapan lama. Tak herannya nakama jika narasi mulai beralih fokus bahkan bukannya tentang Luffy dan kru topi jerami, tapi juga tentang warisan, konflik keluarga, peran sang di Elba, dan misteri yang tersisa di mana masa lalu Roger dan juga Joy Boy itu dia sang sendiri memikul beban sepenting ini. Semua hal itu mulai bermuara menjadi satu bahwa dunia tidak bisa diselamatkan oleh satu tangan saja. Akan ada dua tangan yang mengangkat tabir terakhir tersebut, Luffy dan Akagami. Orang-orang banyak mengaitkan tentang semua itu kan. Takdir mereka akan saling mengunci satu sama lain. Bahkan ya nakama, seperti yang dikatakan oleh suku pergaban, Luffy sendiri itu masih belum benar-benar mengenal Akagami-san. Selama ini sosok itu hanya ada sebagai bayang-bayang masa kecilnya, simbol nilai-nilai dirinya itu. Tapi kini saat Luffy telah tumbuh menjadi bajak laut besar sebagai Yonko, sudah waktunya untuk melihat sang bukan lagi sebagai panutan semata kan, tapi sebagai individu yang punya ceritanya sendiri. Waktu mereka untuk berdiri sebagai dua pria sejajar itu sekarang telah tiba ya, dan di Elbaf kemungkinan pertemuan itu akan datang nakama. Kisah One Piece akan segera memasuki klimaks terbesar dalam sejarahnya. Akagami yang selama ini dijaga rapat dalam misteri akhirnya akan membuka tirai kisahnya sendiri. Perjalanan sebagai anak bangsawan, pemilik haki terkuat dan juga penerus kehendak Roger. Nah, dia akan terkait dengan Mugiwara Luffy kan. Dan seperti ini ia pun akan mengukir jalan menuju sejarah dunia baru. Keadaan sekarang ini dan pertempuran yang terjadi besar-besaran di Elba, apalagi di sana itu juga sudah ada komplotan Imu dengan kemampuan Domi reversinya. Nah, kehadiran sang nanti dan juga para kelompoknya yang mungkin akan ada banyak intelnya di mana-mana ya. Dia akan beritahukan bagaimana sejarah Elbaf kelam sebelumnya. Karena sudah dikatakan di One Piece chapter 1152, Raja Harald sendiri itu berafiliasi mungkin dengan pemerintahan dunia ya, dan sang sudah tahu menahu cukup akrab dengan Harald sendiri di sana. Tapi karena itu berada di markas pusat, dia tidak bisa melakukan pergerakan dengan luas. Itulah kenapa sang sendiri ketika bertemu Gaban mengatakan dia sangat mengenalnya dan ingin berbicara sekali lagi di pulau para raksasa Elbafnya pula kan. Dan sekarang ini kalian kalau mau tahu siapa pemilik teritori terbesar di Elbaf, penjaga pulau itu bukanlah Luffy loh sekarang itu, dialah Yonko sekarang itu, Akagami sang pemilik dari kekuatan Goldie Roger. Bukan menarik itu reputasinya sekarang ini. Jadi kalau mau disimpulkan ya nakama dengan apa yang terjadi, perjalanan panjang sang dan figur misterius hingga menjadi salah satu ujung tombak saga akhir menunjukkan betapa matang dan terarahnya visi Oda Sensei dalam membangun sebuah cerita. Karakter yang dulu hanya muncul sesekali kini ngebawa beban takdirnya tersendiri kan, menjadi penyeimbang kekuatan dunia baru. Kehadiran sang benar-benar luar biasa karena dia itu juga dikelilingi oleh orang-orang hebat pula. Ben Beckman, Lucky Rock, dan juga Yasuo pula kan. Jelas dia terhubung ke beberapa raksasa Elbafnya. Nah, bayangkan jika dia tahu bahwa Dori dan Broggy itu rekannya berubah menjadi iblis karena kekuatan Imu, apa yang akan dilakukan atau setidaknya apa respon dari Akagami nih? Itulah yang menarik cuy. Sang bukan sekedar penjaga warisan Roger atau pengantar takdir Luffy, ia adalah pejuang takdir yang telah menunggu waktunya sendiri. Kini memang waktunya telah tiba ya, apalagi juga sudah
sudah banyak mengangkat tentang segel-segel Abyss itu, banyak yang sudah meneorikan bahwa Sang memang memiliki tanda tersebut di chapter yang kemarin. Sepertinya dia memang salah satu orang yang terhubung ke kesatria suci di masa lalu ya. Apakah benar kala itu ketika menyelamatkan Luffy, Sang dengan mudahnya terkena gigitan dari monster laut tersebut, tangannya terputus kan? Padahal jika dia ingin, para monster Saiking itu bisa aja dikalahkan dengan haki luar biasanya itu kan. Sepertinya itu akan menjadi penggambaran di fase selanjutnya kisah dari Akagami Sang Nakama. Setelah 27 tahun, ending saga One Piece akan berhubungan dengan Akagami. Kalian sepakat tentang bagaimana penggambaran ini? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Nakama dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.